Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang al-firaq. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang al-kullabiyah, ya. Telah kita bahas bahwasanya al-kullabiyah membantah Mu'tazilah, namun terjebak dengan syubhat, ya. Dalil a'rad, ya, bahwasanya tidak ada sesuatu yang baru bagi Allah menurut mereka, sehingga semua sifat-sifat ikhtiyariyah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti rahmat, seperti marah, kemudian ridha, ya. Kemudian juga sifatul kalam, ya. Semuanya ditolak, ya, tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi mereka menyatakan bahwasanya sifat-sifat tersebut ditakwil kepada sifat zatiyah, ya. Dan Ibnu Kullab, ya, diikuti oleh beberapa orang, ya, di antaranya oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, ya, yang kepada beliaulah Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala dinisbahkan kelompok Al-Asy'ariyah atau Asy'ariyah, yang mereka menisbahkan diri mereka kepada Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Tapi kita singgung tentang Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian tentang pengikut-pengikutnya secara singkat insyaallah taala, ya. Baru nanti kita akan bahas tentang akidahnya di penghujung, terutama akidah Asy'ariyah mutaakhirin yang ada di zaman sekarang, yang tersebar di penjuru dunia, di antaranya di tanah air kita, saudara-saudara kita di Indonesia, yang banyak di antara mereka memperjuangkan akidah Asy'ariyah mutaakhirin, ya. Baik. Abul Hasan Al-Asy'ari, ya. Namanya Ali bin Ismail, ya. Beliau lahir, ya, 200 mana penghapusnya? 260 Hijriyah, kemudian wafat, ada khilaf, tapi ada yang mengatakan 320 atau 330, ya. 330 Hijriyah, ya. Sehingga beliau hidup di abad ke-3 dan abad ke-4, ya. Disebut Al-Asy'ari, ya, adalah nisbah kepada, ini adalah nisbah kepada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Nisbah pada Abu Musa Al-Asy'ari. Radhiyallahu taala anhu. Adapun kehidupan beliau, ya, beliau wallahu alam memiliki ayah yang di atas sunnah, oleh karenanya disebutkan ayah beliau, ya, Ismail, ketika akan meninggal dunia berwasiat kepada Abu Hasan Al-Asy'ari untuk belajar kepada Zakaria As-Sijzi, ya, atau Zakaria As-Saji, ya. Zakaria As-Saji yang dia adalah bermadhab Ahlul Hadis, ya, bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abu Asy'ari, ya, ketika ayahnya meninggal, maka dia hidup bersama ibunya, dan ibunya menikah dengan bapak tirinya, yaitu Abu Ali Al-Jubba'i, ya. Ibunya menikah dengan tokoh Mu'tazilah namanya Abu Ali Al-Jubba'i. Maka Abu Hasan pun belajar Mu'tazilah, ini tokoh Mu'tazilah, ya. Tokoh besar Mu'tazilah. Sehingga beliau pun belajar
Mu'tazilah kepada bapak tirinya. Maka beliau belajar Mu'tazilah bapak tiri beliau ya. Nah, Abu Ali Al-Jubai ini ya, punya anak, saya tidak salah baca tadi, namanya Abu Hashim Al-Jubai ya. Yang terkenal dengan Ahwal Abu Hashim ya. Abu Hashim Al-Jubai ini anaknya. Baik. Sampai akhirnya Abu Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala menetap dalam Mu'tazilah 40 tahun. Dalam akidah Mu'tazilah 40 tahun. Kemudian setelah itu beliau pun sadar ya, disebutkan beliau sempat hilang dari kerumunan masyarakat. Kemudian setelah beberapa hari atau 15 hari sekian hari, kemudian setelah itu beliau pergi ke masjid, kemudian naik di atas mimbar, kemudian menyatakan bahwasanya beliau telah meninggalkan akidah Mu'tazilah ya. Beliau telah meninggalkan akidah Mu'tazilah ya. Oleh karenanya disebut oleh para ulama Abul Hasan Al-Asy'ari memiliki 3 fase dalam akidah ya. 3 fase akidah ya. Abul Hasan Al-Asy'ari ya. Fase pertama adalah fase Mu'tazilah. Yang tadi kita sebutkan selama 40 tahun ya. 40 tahun bahkan beliau benar-benar menjadi imam dalam kelompok Mu'tazilah. Bahkan ketika beliau sadar, beliau mengatakan, saya telah menulis buku yang tidak pernah ada buku yang tulis seperti itu tentang membela Mu'tazilah. Kemudian beliau berubah setelah itu fase kedua. Beliau terpengaruh dengan Kullabiyah, yaitu fase Al-Kullabiyah. Fase Kullabiyah. Fase Kullabiyah. Nah, kenapa Abu Hasan Asy'ari berubah jadi Kullabiyah? Ada banyak pendapat ya. Ada yang mengatakan beliau menimbang-nimbang dalil sehingga beliau melihat sepertinya tidak kuat sehingga akhirnya beliau berubah. Ada yang mengatakan beliau mimpi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sebab disebut kenapa beliau berubah ya. Intinya akhirnya beliau pindah ke fase Kullabiyah. Kita tahu Mu'tazilah menolak seluruh sifat-sifat Allah. Ya. Baik sifat dzatiyah maupun fi'liyah. Sifat dzatiyah maupun apalagi fi'liyah. Ya, sifat dzatiyah atau fi'liyah atau ikhtiyariyah ya. Sifat dzatiyah seperti misalnya wajah ya. Kemudian mata ya. Kemudian tangan. Kemudian al-ulu, ketinggian Allah ya. Dan lain-lain. Ini semua ditolak oleh Mu'tazilah. Sifat ikhtiyariyah seperti rahmat ya. Semuanya harus ditakwil ya. Rahmat, kemudian murka, ghadab ya. Ridha ya. Istiwa dan lain-lainnya. Ini ditolak oleh Mu'tazilah. Kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari ya berpindah pada mazhab Kullabiyah. Yang kita tahu mazhab Kullabiyah ya menetapkan seluruh sifat-sifat dzatiyah. Sifat-sifat dzatiyah. Ya, yang ini semua ditetapkan oleh Kullabiyah dan tetapi menolak seluruh sifat-sifat ikhtiyariyah. Apa itu ikhtiyariyah? Ikhtiyariyah itu sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Sebut fi'liyah atau ikhtiyariyah. Seperti berbicara. Jadi, rahmat, murka, ridha, istiwa, berbicara, kalam. Ya, ini semua adalah sifat-sifat ikhtiyariyah. Kapan Allah berbicara, maka Allah berbicara. Kapan Allah berubah topik, kapan terserah Allah.
kapan Allah ridho, terserah kapan Allah rahmat, kalau ada sebabnya Allah rahmat, dan seterusnya ya. Ini ditolak oleh dua-duanya, seluruh sifat, baik zatiyah maupun ikhtiyariyah ditolak oleh Mu'tazilah. Adapun Kullabiyah, mereka menetapkan seluruh sifat zatiyah. Ibnu Kullab menetapkan sifat wajah, mata, tangan, ketinggian Allah dan lain-lain dia tetapkan. Adapun sifat ikhtiyariyah maka ditakwil menjadi sifat dzatiyah ya. Ada dua metode menghadapi sifat ikhtiyariyah. Bisa ditakwil menjadi sifat dzatiyah atau fi'il diartikan maf'ul. Ya, jadi perbuatan Allah diartikan dengan objek ya. Perbuatan Allah diartikan dengan objek atau makhluk. Contoh sederhana, misalnya ditakwil menjadi sifat dzatiyah, seperti kita sebutkan akidah Kullabiyah pada akidah al-muwafat, seperti ridha. Menurut Kullabiyah, ridha Allah itu bukan sifat ikhtiyari. Jadi enggak ada namanya ikhtiyariyah. Kalau berkehendak Allah lakukan, jika tidak maka tidak, itu enggak ada dalam kamusnya Kullabiyah. Jadi sifat ridha ini ditafsirkan dengan sifat dzatiyah. Artinya Allah ridha kepada seseorang sejak zaman azali. Kalau orang itu meninggal dalam kondisi muslim, Allah sudah ridho kepada dia dan keridhaan Allah tidak pernah berubah, tidak pernah naik turun, selalu ridho seperti itu karena sifat itu sifat dzati. Allah enggak boleh mengalami perubahan. Enggak boleh ridho kepada dia, marah kepada dia enggak boleh. Ya sama seperti sifat murka misalnya. Allah murka kepada orang yang bakalan murtad meskipun dia kebanyakan umurnya adalah Islam. Tapi karena Allah tahu dia bakalan murtad sejak zaman azali, Allah sudah murka kepada dia meskipun dia belum lahir, meskipun dia belum muncul, Allah sudah murka sama dia karena sifat tidak boleh berubah. Di antaranya sifatul kalam. Firman Allah kan adalah sifat ikhtiyariyah. Kapan Allah berkehendak, Allah bicara dengan Nabi Musa, Allah bicara dengan Nabi Muhammad SAW, Allah bicara dengan Jibril, beda-beda topiknya, beda-beda. Allah bicara dengan menurunkan Taurat, Injil, beda-beda ya. Kata mereka tidak, firman Allah adalah kalamun nafsi, bahasa jiwa yang tidak pernah berubah. Dari dulu itu saja, tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, tapi merupakan satu kesatuan yang tidak boleh mengalami perubahan. Kalau diterjemahkan bahasa Arab jadi Al-Quran, diterjemahkan bahasa Ibrani jadi Taurat, diterjemahkan dengan bahasa Syrianiyah jadi Injil. Jadi mereka takwil sifat-sifat fi'liyah menjadi sifat dzatiyah karena mereka punya syubhat Allah tidak boleh mengalami perubahan. Allah tidak boleh, jadi Allah harus statis, tidak boleh dinamis. Semuanya ditakwil ya. Atau takwil model kedua, fi'il diartikan maf'ul. Seperti mereka mengatakan Allah mencipta. Sifat di antara sifat ikhtiyari adalah mencipta ya. Di antara sifat ikhtiyari adalah mencipta. Berbicara, mencipta. Al-khalq. Mencipta ya. Mencintai banyak ya. Bagaimana kalau dengan mencipta? Mereka mentafsirkan mencipta khalq adalah makhluk, yaitu Allah. Kalau dikatakan Allah mencipta, bukan Allah membuat penciptaan, tapi muncullah makhluk. Jadi al-khalq maknanya adalah makhluk. Ini di antara tafsiran mereka karena kalau menciptakan sesuai dengan kehendak, mereka mengatakan tidak ada perubahan. Tidak boleh ada namanya tadinya Allah mencipta ini kapan waktunya, Allah ingin mencipta ini pada waktu, kata mereka enggak bisa. Karena ini ada perubahan pada Allah, Allah harus statis. Nah, terus bagaimana kalau ada penciptaan? Ada makhluk. 1000 tahun lalu kita enggak ada, sekarang sudah ada. Ya, Allah mencipta maksudnya Allah memunculkan adanya makhluk tanpa ada penciptaan. Ya, begitulah akidah mereka. Allah memunculkan makhluk tanpa ada penciptaan. Karena kalau ada penciptaan dalam zat Allah baru terjadi, ini tidak boleh pada Allah karena mereka bilang Allah harus statis, tidak boleh dinamis. Ini sudah kita singgung pada pertemuan lalu. Nah, inilah mazhab Kullabiyah. Nah, apakah Abul Hasan berpindah pada fase ketiga, fase Ahlus Sunnah? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Di kalangan para ulama Ahlus Sunnah ada khilaf tentang bagaimana kondisi
Abu Hasan Al-Asy'ari, apakah dia berpindah dari marhalah kullabiyah kepada marhalah Ahlussunnah wal Jamaah? Sebagian ulama mengatakan iya, ya. Iya, dia pindah. Ya, di antaranya pendapat adalah Ibnu Katsir, ya. Berpendapat demikian, ya. Az-Zahabi juga mengisyaratkan akan hal tersebut, ya. Adapun yang mengatakan tidak di antaranya Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim, ya. Ulama sekarang seperti Syekh Utsaimin, ya, Utsaimin rahimahullah. Ya, mereka berpendapat ulama sebelum Ibnu Taimiyah misalnya As-Sijzi. Dalam kitabnya Arad ala man ankara al-harf as-saut, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama Ahlus Sunnah tentang bagaimana kondisi Abu Hasan Asy'ari. Apakah dia berpindah kepada marhalah ketiga? Kenapa ada khilaf? Karena ada buku-bukunya yang menunjukkan dia seperti berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah. Di antara buku-buku terakhir yang dimiliki oleh Abu Hasan Asy'ari seperti kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah, ya. Ada kitab Al-Luma, ya. Ada kitab Maqalatul Islamin wa Ikhtilafil Musallin. Kemudian ada kitab Risalah ila Ahli Saghar. Risalah ila Ahli Saghar. Kitab-kitab ini, keempat kitab ini yang sampai kepada kita mengisyaratkan bahwasanya beliau bermadhab Ahlus Sunnah. Apalagi dalam kitab misalnya Maqalatul Islamiyin. Dalam Maqalatul Islamiyin beliau membedakan pendapat kullabiyah dengan pendapat alul hadis. Beliau membedakan antara pendapat kullabiyah, pendapat alul hadis. Seandainya menurut beliau kullabiyah adalah Ahlus Sunnah, beliau akan memasukkan pendapat kullabiyah dalam pendapat Ahlus Sunnah. Tapi ternyata dalam Maqalatul Islamiyin beliau membedakan Mu'tazilah, kemudian beliau bedakan kullabiyah, dan kemudian beliau bedakan dengan Ahlus Sunnah atau alul hadis. Sehingga seakan beliau membedakan antara kullabiyah dengan alul hadis. Ya, ini menjadikan sebagian ulama berpendapat bahwasanya beliau telah berubah menuju Ahlus Sunnah. Kemudian juga dalam kitabnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah dia mengatakan saya berpendapat dengan pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan kitab Imam Ahmad bin Hanbal bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Kemudian dalam kitabnya juga Al-Ibanah, ya. Jadi dalam Ibanah juga beliau membantah Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Allah menciptakan Al-Quran itu Allah ciptakan suara di udara atau suara di pohon didengar oleh Nabi Musa. Dibantah oleh Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa itu firman-firman Allah. Allah tidak pernah menciptakan suara didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi suara apa adalah firman Al-Quran adalah firman Allah, bukan suara yang Allah ciptakan. Sehingga seakan-akan mengisyaratkan bahwasanya Abu Hasan Al-Asy'ari telah kembali kepada Ahlus Sunnah. Jadi saya sebutkan apa dalil-dalilnya. Di antara dalilnya beliau ikrar mengikuti mazhab Imam Ahmad. Ini dalam kitabnya dalam kitab beliau Al-Ibanah. Kemudian di antaranya beliau membedakan antara akidah kullabiyah dengan akidah Ahlul Hadis. Kemudian yang ketiga juga beliau membantah Mu'tazilah. Membantah Mu'tazilah dalam masalah suara. Masalah suara Allah. Kemudian yang keempat juga beliau menolak dalil a'rad dalam kitabnya Al-Luma. Beliau menolak dalil a'rad. Ini kira-kira 4 pendalilan yang dilihat oleh sebagian ulama seperti Ibnu Katsir dan juga lainnya. Bahwasanya nampak sekali bahwasanya Abu Hasan Al-Asy'ari sampai pada marhalah ketiga, marhalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena beliau berikrar mengikuti pendapat Imam Ahmad. Kemudian beliau tadi membedakan antara mazhab kullabiyah dengan Ahlus Sunnah. Kemudian beliau membantah Mu'tazilah masalah suara. Bahwasanya suara tersebut, mereka Mu'tazilah mengatakan Allah menciptakan suara Al-Quran di udara, kemudian dengar oleh Musa, dibantah oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang terakhir dia menolak dalil a'rad.
Minhal dalil a'rad dalam kitabnya Al-Luma' ya. Ini isyarat-isyarat beliau mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun pendapat sebagian ulama yang lain bahwasanya beliau tidak berpindah kepada fase Ahlus Sunnah. Beliau berusaha, namun tetap saja masih ada sisa-sisa Mu'tazilah. Sisa Mu'tazilah tadi, apa syubhat Mu'tazilah yang paling utama ya ini tadi, menolak sifat ikhtiyariyah. Ini dari Jahmiyah, yaitu Allah harus statis. Harus statis, tidak boleh mengalami, tidak boleh berubah. Ini gampangannya seperti ini, syubhat ya. Sudah kita bahas. Taib, perhatikan adapun pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim As-Sijizi, mereka berpendapat bahwasanya seperti kata As-Sijizi bahwasanya raja anil furu' wa thabata fil usul. Ya, kata As-Sijizi bahwasanya Abu Hasan Al-Asy'ari meninggalkan pendapat-pendapat yang salah dari Mu'tazilah, ya, tetapi pada masalah furu', masalah usul dia masih bertahan pada pokok-pokok pemikiran Mu'tazilah, di antaranya dalil a'rad dan yang lainnya. Tapi kenyataannya setelah kita membaca buku Maqalatul Islamin, kemudian Risalah ila Ahli Tsaghar, Al-Ibanah, tetap aja masih ada syubhat tersebut, ya, syubhat-syubhat, sehingga dalam masalah sifatul kalam beliau juga ada mengarahkan kepada sifat dzatiyah. Ketika beliau berbahas juga dalam Risalah ila Ahli Tsaghar berbicara tentang misalnya sifat ridha, dia ada menetapkan muwafat seperti kullabiyah. Sehingga Allah alam bisawab bahwasanya boleh kita katakan beliau berusaha ya, namun tetap saja masih ada sisa-sisa Mu'tazilah ya. Jadi yang benar adalah pendapat ini ya, bahwasanya beliau sudah berusaha ya. Namun ya, tetap ada sisa-sisa Mu'tazilah. Syubhat tidak mudah untuk hilang. Syubhat tidak mudah untuk hilang, tetapi banyak kebaikan yang beliau lakukan sehingga beliau menyelisih Mu'tazilah dalam banyak hal, seperti sifatul ulu beliau tetapkan, beliau bantah Mu'tazilah. Kemudian misalnya dalam Maqalatul Islamin, kemudian ru'yah, beliau menetapkan Allah bisa dilihat, Mu'tazilah bilang tidak bisa, beliau bantah. Kemudian belum lagi sifat-sifat dzatiyah, beliau mengatakan Allah punya wajah, Allah punya dua mata. Ini Abu Hasan Al-Asy'ari, Allah punya wajah, Allah punya dua mata, Allah punya dua tangan ya. Beliau sebutkan sifat-sifat tersebut dan beliau membantah Mu'tazilah. Kemudian masalah istiwa, beliau tetapkan juga, kata beliau yang mengatakan istiwa di atas arsy maksudnya menguasai, maka itu akidah Mu'tazilah, beliau bantah. Beliau mengatakan tidak boleh ditakwil dengan istiwa dimaknakan istaula. Tapi intinya tetap saja masih ada hal-hal masalah sifat ikhtiyariyah beliau tolak, dan beliau juga dalam sebagian buku berpendapat dengan al-muwafat seperti kullabiyah. Jadi wallahu alam bisawab, beliau sudah berusaha berubah mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun akan tetapi masih tersisa-sisa pemikiran kullabiyah dan bahkan pemikiran Mu'tazilah masih tersisa. Syubhatnya Mu'tazilah masih ada pada beliau, menunjukkan bahwasanya seorang kalau sudah terjebak syubhat susah, tidak mudah untuk melepaskan diri daripada syubhat tersebut. Taib, inilah Abu Hasan Asy'ari. Setelah itu kita akan singgung tentang tokoh-tokoh Asy'ariyah setelah Abu Hasan Asy'ari. Kita lihat perubahan-perubahan yang terjadi setelah beliau rahimahullahu taala. Setelah ini insyaallah. Tapi kita akan sebutkan tokoh-tokoh Asy'ariyah dan perkembangan mazhab. Dari perubahan mazhab. Taib, yang pertama ya, kita mulai tadi dari Abu Hasan Al-Asy'ari ya. Mungkin kita kasih tabel ya. Yang pertama Abu Hasan Al-Asy'ari.
Beliau wafat 330 Hijriah ya. Nomor 1 ya. Baik, apa pemikirannya? Ya. Pemikirannya ya. Menetapkan seluruh sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah maksudnya beliau menetapkan wajah, kemudian kedua tangan ya. Menetapkan sifat tinggian al-ulu ya. Dan lain-lain ya. Kemudian bahkan dua mata. Ini disebutkan dalam buku-buku beliau menetapkan seluruh sifat dzatiyah. Tetapi tetap mentakwil atau ya mentakwil sebagian sifat-sifat fi'liyah atau ikhtiyariyah. Menetapkan seluruh. Apa yang ditetapkan oleh beliau, sifat-sifat dzatiyah ditetapkan misalnya di antaranya wajah ya. Sifat wajah, kemudian di antaranya adalah dua tangan. Ini yang ditetapkan oleh Abul Hasan. Kemudian dua mata ya. Kemudian di antaranya adalah sifat ketinggian Allah. Allah ya, al-ulu ya. Ya, dan lain-lain ya. Tapi setelah itu beliau punya murid, di antaranya Abu Al-Hasan At-Tabari, demikian juga Abu Hasan Al-Bahili, tetapi tetap mengikuti manhaj beliau. Ya. Setelah itu datanglah seorang yang juga disebut dengan Al-Mu'assisu Ats-Tsani, pendiri yang kedua, yang mengembangkan mazhab Asy'ariyah adalah Al-Baqillani. Ya. Abu Bakar Al-Baqillani. Abu Bakar Al-Baqillani. Wafat pada tahun 403 Hijriyah. Ya. Beliau ini sama, ya, sama dengan Abu Hasan Asy'ari menetapkan seluruh sifat dzatiyah. Ya. Tetap mentakwil, ya, sama mentakwil sifat-sifat ikhtiyariyah. Bahkan beliau membantah Mu'tazilah. Dalam kitabnya Tamhidul Awail ya bisa dibaca, beliau membantah Mu'tazilah yang mentakwil tangan dengan kudrah atau nikmah ya. Kemudian juga yang mentakwil wajah dengan zat. Kemudian juga yang mentakwil istiwa dengan istila, dengan menguasai. Ini beliau munaqasyah ya, bahkan beliau membantah Mu'tazilah buku beliau. Kalau Anda mengatakan tangan begini maka beliau bantah, jangan ditakwil dengan kudrat atau nikmat, jangan mentakwil wajah dengan zat, jangan mentakwil istiwa dengan menguasai ya. Hanya saja beliau menetapkan dalil a'rad, hanya saja beliau menetapkan dalil a'rad. Dalil a'rad. Ini mungkin kawan-kawan bingung apa itu dalil a'rad. Ini sudah pernah saya bahas panjang lebar. Intinya dalil a'rad ini ingin mengatakan bahwa semua yang mengalami perubahan itulah makhluk. Makanya Allah tidak boleh mengalami perubahan. Kita tidak bisa mengetahui adanya Tuhan kecuali dengan dalil a'rad. Ya, kata mereka, kita lihat alam semesta. Alam semesta ini terdiri atas hewan, kemudian tumbuhan, gunung dan lain-lain, dan ini mengalami perubahan-perubahan. Nah, berarti ciri-ciri makhluk adalah mengalami perubahan. Kalau gitu yang Tuhan tidak boleh berubah. Yang boleh berubah hanyalah makhluk. Kalau begitu Tuhan harus statis. Inilah akidahnya Aristoteles sama Plato dan Platonis ya. Tapi intinya ini sudah saya bantah pada bahasan tersendiri. Tapi
beliau menetapkan dalil a'rad ya. Berbeda dengan Abu Hasan al-Asy'ari yang menolak dalil a'rad. Abu Hasan al-Asy'ari menolak dalil a'rad ya. Kemudian setelah itu datang Ibnu Furak atau Ibnu Furak ya. Yang wafat 406 Hijriah ya. 406 Hijriah ya. Ada perubahan di sini menetapkan seluruh menetapkan sifat-sifat zatiyah kecuali al-ulu, kecuali ketinggian Allah. Dia tolak. Ini mulai Ibnu Furak mengalami apa namanya? Menolak sifat al-ulu ya. Menolak sifat al-ulu dan dia juga tetap akan tetapi ia membantah Mu'tazilah yang mentakwil istiwa dengan menguasai. Tetap beliau bantah. Tapi beliau mengatakan tidak boleh kita mengatakan Allah tinggi. Bahkan disebutkan dialog antara dia dengan seorang ulama yang lain ketika dia mengatakan satu mengatakan Allah di atas, kata dia kalau kau menetapkan Allah di atas berarti Allah bisa di bawah juga. Kata ulama tersebut, iya kalau saya yang tetapkan Allah di atas mungkin Allah bisa di bawah, tapi Allah yang mengabarkan tentang dirinya dia di atas. Maka terdiamlah Ibnu Furak ya. Ibnu Furak dia punya buku judulnya Mukhtaliful Hadis dan di situ banyak takwil-takwil yang disebutkan oleh Ibnu Furak ya. Kemudian juga menetapkan dalil a'rad. Dalil a'rad. Baik, setelah itu datang Abdul Qahir Al-Baghdadi yang punya buku Al-Farqu Bainal Firaq, Abdul Qahir Al-Baghdadi. Wafat 429 Hijriah. Beliau mengatakan ya, beliau yang pertama kali mentakwil, menetapkan sifat-sifat zatiyah tapi mentakwil sifat zatiyah. Beliau mentakwil. Kata beliau, wajah sama dengan zat. Wajah maksudnya adalah zat. Kemudian tangan maksudnya kudrah. Kemudian mata maksudnya melihat. Mulailah ada pentakwil. Jadi pertama kali yang mentakwil sifat-sifat dzatiyah adalah Abdul Qahir Al-Baghdadi. Abdul Qahir Al-Baghdadi. Kemudian datang Al-Baihaqi ya. Al-Baihaqi ma'ruf ahli hadis ya. Yang wafat pada tahun 458. Dia akidahnya mirip dengan Abu Hasan al-Asy'ari ya. Sesuai dengan akidahnya Al-Baqillani ya. Tidak mentakwil sifat-sifat dzatiyah. Tidak mentakwil dzatiyah. Bahkan dalam sebagian dia mengatakan ketika dia membahas hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ketika membaca firman Allah, "Innallaha ni'ma ya'idukum bih." Sungguhnya Allah sebaik-baik memberi nasihat kepada kalian. "Innallaha kana sami'an basira." Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Abu Hurairah mengatakan, "Fara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u ibhamahu ala udhunihi wallati taliha ala ainihi." Aku melihat Nabi meletakkan tangannya di telinganya, jempolnya di telinganya dan telunjuknya di matanya. Ya. Menunjukkan Nabi menetapkan sifat Allah melihat dan mendengar bahwasanya itu hakiki. Maka Al-Baihaqi mengomentari dengan mengatakan dalil bahwasanya Allah benar-benar melihat dan Allah benar-benar mendengar. Kenapa? Karena Nabi memberi isyarat ke telinganya dan ke matanya dan ini jangan diartikan melihat dan mendengar dengan ilmu, mengetahui, beda.
Seandainya kalau Nabi SAW maksudnya Allah mendengar dan melihat adalah mengilmui, Nabi akan tunjukkan ke hatinya, bukan ke telinga dan matanya. Ketika Nabi menunjukkan ke telinga dan matanya, menunjukkan Nabi menetapkan Allah memiliki sifat yang hakiki, benar-benar melihat, benar-benar mendengar ya. Karena Asy'ariyah mutaakhir nanti mentakwil, mereka mengatakan bahwasanya melihat dan mendengar itu bukan melihat mendengar tapi mengilmui. Ditakwil dengan sifat ilmu. Dibantah oleh Al-Baihaqi. Kemudian setelah itu datang Al-Juwaini. Ini yang mengalami banyak perubahan Al-Juwaini. Abul Ma'ali Al-Juwaini. Al-Juwaini. Yang ahli usul yang wafat pada tahun 478 ya. Maka dia memberikan perubahan, intinya dia kembali kepada mazhab Mu'tazilah. Mulai kembali ke mazhab Mu'tazilah. Dalil akan hal tersebut ya. Beliau mentakwil seluruh sifat dzatiyah. Ya. Dalilnya mentakwil seluruh sifat dzatiyah. Ya, dimulai dari Abdul Qahir Al-Baghdadi, mulai mentakwil tadi wajah dengan zat, tangan dengan qudrah, mata melihat, maka dia juga demikian, dia memperkuat pemahaman Abdul Qahir Al-Baghdadi dengan mentakwil seluruh sifat dzatiyah ya. Kemudian beliau membenarkan takwil Mu'tazilah istiwa dengan menguasai, istilah. Ini dalil beliau kembali malah yang ini dibantah oleh nenek moyang mereka ya. Abu Hasan Al-Asy'ari membantah takwil ini, istiwa dengan istilah dibantah. Kemudian Al-Baqilani juga membantah. Bahkan Ibnu Furak juga membantah pentakwilan istiwa dengan menguasai. Nah, Abul Ma'ali Al-Juwaini malah menetapkan, dia bilang benar di takwil istiwa dengan istilah, bahkan dia menyebutkan dalil-dalil untuk mendukung pendapat Mu'tazilah ya. Kemudian juga selain itu dia menetapkan membenarkan pernyataan Mu'tazilah bahwa yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam ya, adalah suara yang diciptakan oleh Allah. Suara yang diciptakan oleh Allah di udara. Dia membenarkan. Ini repot ya. Jadi ini dibantah semua oleh pendahulunya. Dia malah menetapkan, dia bilang benar bahwasanya suara yang didengar Nabi Musa itu bukan firman Allah, tapi yang suara diciptakan oleh Allah di udara didengar oleh Nabi Musa ya. Akan tetapi kata dia, di balik itu kami menetapkan nutsbit wara'a dzalik al-kalam nafsi, tapi kita menetapkan ada kalam nafsi di balik itu ya. Ya. Ini Abul Ma'ali Al-Juwaini, tapi intinya mulai kembali kepada Mu'tazilah ya, dengan membela pemikiran-pemikiran Mu'tazilah ya. Kemudian yang mungkin setelah itu banyak yang lain ya, ada Al-Ghazali dan yang lain, tapi yang paling terkenal adalah Ar-Razi. Ar-Razi wafat 606 Hijriyah. Ar-Razi mencampurkan bahkan terpengaruh dengan filsafat. Ya. Makanya Ar-Razi ini pikirnya seperti Jahmiyah. Makanya ketika Ibnu Taimiyah membantah Ar-Razi ya, dalam kitabnya Bayan Talbisil Jahmiyah, itu membantah buku Ar-Razi dulunya Asasut Taqdis. Asasut Taqdis tipis ya. Dibantah oleh Ibnu Taimiyah dengan kitabnya Bayan Talbisil Jahmiyah, dicetakkan dulu 2 jilid, sekarang cetak 8 jilid. Ibnu Taimiyah menamakan Ar-Razi dengan Jahmiyah.
Kenapa? Karena ternyata Razi ini terpengaruh benar dengan filsafat ya. Dia perhatian sama buku-bukunya Ibnu Sina ya. Dengan buku-buku Ibnu Sina, mengagungkan Aristoteles, kemudian dia berpendapat dengan al-musul al-aflatuniyah ya. Dengan pendapat al-musul aflatuniyah. Ini sudah pernah saya bahas apa itu maknanya musul aflatuniyah, artinya pemikiran Plato. Ya, ini sudah saya bahas dalam bahasan masalah falasifah. Mungkin teman-teman kalau mau dengar kembali. Kemudian di antaranya juga beliau berpendapat dengan al-uqul mujarradah. Al-uqul al-mujarradah. Ini berkaitan dengan penciptaan alam semesta, bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa taala akal mujarrad dan macam-macam. Ini semua pemikiran falasifah. Yang paling parah, dia berpendapat bahwa bintang-bintang, planet-planet, bintang-bintang ada ruhnya. Ada ruhnya dan bisa diajak berbicara. Dan punya pengaruh dengan kejadian alam. Punya pengaruh dengan kejadian alam. Ini kesyirikan tentunya. Jadi disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, disebutkan Al-Zahabi, dia punya buku judulnya Al-Mukhatabatun Nujum. Saya nukilkan deh perkataan Al-Zahabi. Al-Zahabi berkata, ya, di Al-Mizan, ra'sun fi dzaka. Ar-Razi ini cerdas banget, ra'sun fi dzaka wal aqliyat, akalnya pintar sekali dalam pemikiran. Lakinnahu uri anil athar, tetapi dia kosong dari dalil. Kosong, tidak ada dalil. Kalau bicara enggak pakai dalil. Walahu tashkikat ala masail min da'aimiddin. Bahkan dia bikin keraguan-keraguan terhadap masalah-masalah yang merupakan pokok-pokok agama. Ini banyak dalam tafsir beliau bikin syubhat. Sering bikin syubhat dan bikin keraguan-keraguan tentang pokok-pokok agama, ya. Turithul hayrah, dan membuat orang jadi bingung. Nas'alullah an yuthabbital iman fi qulubina. Kami mohon agar Allah mengokohkan iman dalam hati kami. Walahu kitabun, dan dia punya kitab judulnya As-Sirrul Maktum fi Mukhatabatin Nujum. Rahasia yang tersembunyi dalam berbicara dengan bintang-bintang. Ini di antara bukunya Razi. As-Sirrul Maktum fi Mukhatabatin Nujum, sihrun sarih. Dan kata Adzabi, ini sihir yang nyata. Sihir yang nyata, perdukunan. Ya, ini terpengaruh karena orang filsafat mengatakan bahwasanya planet-planet itu memiliki ruh. Dan ini kita jelaskan ketika kita membahas tentang pemikiran Farabi. Ini diambil dari pemikiran siapa? Pemikiran Platonis, yaitu Aflutin. Ya, Platonis yang memiliki pemikiran al-faidul ilahi, ya, di mana akhirnya mengantarkan kepada planet-planet itu punya ruh dan yang lainnya, dan itu Razi terpengaruh. Tetapi kata Az-Zahabi, ya, fala'allahu taba min ta'lifihi insyaallah taala. Semoga dia taubat, dan dalil menunjukkan seakan-akan beliau telah bertobat. Tapi maksud saya, ini Ar-Razi, inilah yang kalau boleh saya katakan mengembalikan Asy'ariyah kepada mazhab Jahmiyah. Jahmiyah atau Mu'tazilah sama. Jadi inilah perubahan-perubahan Asy'ariyah yang sekarang yang tersebar adalah kebanyakan pemikiran Razi dan Al-Juwaini yang tersebar di masyarakat. Adanya sifat 7 saja, ya, atau sifat 13, sifat 30. Nanti akan kita jelaskan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Oleh karenanya sampai As-Sanusi dalam Ummul Barahin juga mengingatkan tidak boleh membaca buku-buku Ar-Razi karena terpengaruh dengan filsafat. Bahkan Ar-Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis, ketika dia berbicara tentang sifat ulu, dia tolak sifatul ulu. Padahal dalil begitu banyak. Kemudian dia berkata, "Man arada an yashra' fil ma'arifi al-ilahiyyah falyuhdits aw falyastahdhir li nafsihi fitratan ukhra." Barang siapa yang ingin masuk dalam pembicaraan masalah ilahiyah, ketuhanan, teologi, maka hendaknya dia buat fitrah yang baru, fitrah yang lama dia buang.
Kenapa? Karena fitrah manusia Allah di atas. Dan itu dalilnya terlalu banyak. Dia bilang karena dia bantah, dia bilang Allah tidak di atas. Karena ini melazimkan gini, melazimkan gini, melazimkan gini. Akhirnya dia untuk membantah dalil fitrah dia mengatakan kalau Anda ingin berbicara tentang Tuhan, fitrah itu dibuang, bikin fitrah yang baru. Sebagaimana perkataan Aristoteles. Dia nyebutin perkataan Aristoteles, dinukil dari Aristoteles, bukan dari Nabi, bukan dari Aristoteles ya. Kemudian dia juga punya terkenal dengan Al-Qanunul Kulli, bahwasanya kalau bertentangan antara akal dengan dalil maka akal yang harus didahulukan, yang dibantah oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya Darut Ta'arudil Aql wan Naql, sekitar 9 jilid atau 11 jilid ya. Dan itu adalah pemikiran Ar-Razi. Nah, Asy'ariyah zaman sekarang ya berbeda dengan nenek moyang mereka. Abul Hasan Al-Asy'ari, lihat Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan seluruh wajah. Sekarang Asy'ariyah zaman sekarang enggak ada yang menetapkan wajah, 2 tangan, 2 mata, enggak ada. Semua menolak. Terus Anda bernisbah kepada Abul Hasan Al-Asy'ari sementara Anda menyelisihi pemikiran Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan pemikirannya demikian. Buku-bukunya jelas sampai kepada kita. Ada Al-Ibani, Al-Usuliddiyan, ada Al-Luma, ada kitab Risalah ila Al-Thaghar, dan ada juga kitab Maqalat Islamiyyin jelas. Nah, Anda Asy'ariyah zaman sekarang terus ikut nenek moyang Anda Abul Hasan Al-Asy'ari tidak seperti itu. Ya. Coba inilah baca kembali buku-bukunya. Baca kembali buku-bukunya. Kemudian juga setelah itu Al-Baqilani juga demikian menetapkan sifat-sifat, bahkan munaqasyah, membantah. Orang-orang yang mentakwil tangan dengan kudrah dia bantah, mentakwil wajah dengan zat dibantah, mentakwil istiwa dengan menguasai al-qahar wal ghalabah dibantah ya. Kemudian berjalan sampai muncullah Al-Juwaini. Al-Juwaini mulai mengembalikan mazhab Asy'ariyah kepada mazhab Mu'tazilah. Kemudian muncul lebih parah Ar-Razi kembalikan Asy'ariyah kepada mazhab Jahmiyah atau mazhab Mu'tazilah. Dan inilah yang tersebar di rata-rata zaman sekarang, terutama di tanah air kita. Al-Asy'ariyah yang Juwaini atau Ar-Razi. Adapun Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Baqilani mereka tidak ikuti ya. Oleh karenanya mereka sangat getol menolak sifat Allah di atas, padahal itu fitrah, karena mereka meyakini kalau mengatakan Allah di atas berarti kufur. Mereka bilang demikian, ini kufur, mengatakan Allah di atas kufur ya. Karena kalau Allah di atas berarti begini, berarti seperti makhluk, berarti ya seperti, padahal ayat begitu banyak menetapkannya ya. Taib. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu ini sekitar sejarah tentang mazhab Asy'ari, perkembangannya ya. Dari situ sebagian ulama mengatakan kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala getol menjelaskan tentang pemikiran mazhab Asy'ari ya. Kemudian beliau juga bahkan membantah pemikiran misalnya falasifah, padahal di zaman beliau kekuatan falasifah tidak banyak ya. Hanya sedikit. Kemudian beliau juga membantah tasawuf dengan kencang. Beliau bantah dengan tegas, dengan jelas. Karena sebagian ulama berpendapat karena Asy'ariyah di zaman beliau tercampur-campur kemasukan pemikiran falasifah, kemasukan pemikiran tasawuf ya. Seperti itu. Jadi perlu dibantah dari akar-akarnya seluruhnya untuk memurnikan mereka, jangan mereka terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran di luar seperti tasawuf dan juga pemikiran-pemikiran falasifah sebagaimana yang dibawa oleh Ar-Razi ya. Taib, ini saja sebagai muqaddimah tentang sejarah berdirinya madhab Al-Asy'ariyah. Ini hanya kita berputar mengenai masalah sifat. Tentunya mereka punya madhab juga tentang masalah takdir, masalah iman, tapi tidak kita bahas. Insyaallah kita bahas pada kesempatan yang lain. Ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita menjadi kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali ya dalam rangka untuk saling menasihati, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sifat 20 yang diyakini oleh saudara-saudara kita dari yang bermadhab Al-Asy'ariyah ya. Apa maksud mereka dengan iman mereka terhadap sifat 20 ya. Pada pertemuan lalu kita telah membahas bahwasanya bagaimana kronologis tentang sejarah tokoh-tokoh Asy'ariyah ya, dari kita sebutkan dari Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian murid-muridnya, kemudian Al-Baqillani, kemudian turun ke Al-Baghdadi, Ibnu Furaq, kemudian Al-Baghdadi, kemudian sampai pada Al-Juwaini, kemudian Ar-Razi ya. Bahwasanya ada perubahan cara mensikapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun
Asy'ariyah mutaqaddimun, Asy'ariyah terdahulu, mereka beriman dengan sifat-sifat zatiyah ya. Mereka beriman dengan Allah di atas, bahkan mereka juga beriman Allah memiliki dua tangan, Allah memiliki dua mata ya. Dan bahkan mereka membantah orang-orang yang mentakwilkan tangan dengan kudrah atau dengan nikmat misalnya, yang juga mereka membantah orang yang mentakwilkan mata dengan melihat ya. Jadi apalagi yang mentakwilkan al-ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga menetapkan sifat wajah Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka membantah orang yang mengatakan wajah maksudnya zat. Ini dibantah oleh para ulama Asy'ariyah terdahulu ya. Demikian juga saya sebutkan Al-Baihaqi juga membantah orang yang mengatakan bahwasanya melihat dan mendengar maksudnya berilmu ya. Ini Asy'ariyah terdahulu, dan mereka mengagungkan nas-nas Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka punya syubhat tentang masalah sifat ikhtiyariyah ya. Nanti akan kita jelaskan di akhir pembahasan kita ya, insyaallah taala. Kemudian Asy'ariyah mengalami perubahan dan akhir-akhirnya semakin menuju kepada Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat. Maka muncullah Al-Juwaini sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan lalu, yang di mana Al-Juwaini rahimahullahu taala mentakwil al-istiwa dengan al-istila ya. Istiwa artinya menguasai. Padahal Abul Hasan al-Asy'ari dan murid-muridnya ya membantah orang yang mentakwil istiwa dengan istila. Mereka bantah. Ini adalah mazhabnya Mu'tazilah. Mereka menyatakan demikian. Ini adalah mazhabnya Mu'tazilah. Mu'tazilah berkata istawa maknanya istaula. Beristiwa maksudnya menguasai. Yang disebutkan oleh Abul Hasan al-Asy'ari dalam kitabnya, beberapa kitab, di antara dalam kitab Al-Ibana, demikian dalam kitab Maqalatul Islamiyyin. Tetapi ternyata ketika sampai pada Asy'ari belakangan, Asy'ariyah belakangan, sampai pada Al-Juwaini, maka justru semakin menuju ke Mu'tazilah. Terlebih lagi ketika sampai pada Ar-Razi yang kemudian semakin terpengaruh dengan ilmu filsafat ya, dan akhirnya semakin mendekat lagi kepada Mu'tazilah ya. Dan Asy'ariyah yang ada sekarang ya, saudara kita yang ada sekarang, mereka tidak mengikuti Asy'ariyah terdahulu, tapi mereka mengikuti Asy'ariyah mutaakhirin yang asalnya menetapkan hanya 7 sifat selain sifat dzat. Adapun tambahannya menjadi 13 atau menjadi 20 itu hanyalah imbabil bayan, hanyalah penjelasan. Apa yang dimaksud dengan sifat 20 tersebut saya akan jelaskan insyaallah taala menurut Asy'ariyah mutaakhirin, Asy'ariyah belakangan, dan itulah yang jadi muktamad, jadi pegangan di zaman sekarang. Rata-rata kaum Asy'ariyah, saudara-saudara kita kaum Asy'ariyah rata-rata berkeyakinan sifat hanya 20. Adapun di luar daripada sifat 20 harus ditakwil atau ditafwid, harus ditakwil atau ditafwid. Tapi mereka sifat 20 mereka bagi menjadi 4 model sifat, 4 klasifikasi. Yang pertama adalah disebut sifat an-nafsiyah, yaitu sifat nafsiyah yang menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala ya, yang menunjukkan zat Allah. Mereka mengatakan sifat tersebut adalah sifat al-wujud ya. Baik, yang kedua mereka sebut dengan sifatul ma'ani. Sifat-sifat al-ma'ani. Maksudnya adalah, ini adalah makna tambahan pada zat, yaitu maksudnya adalah makna-makna tambahan pada zat
Maksudnya maksudnya sifat. Sifat. Jadi Allah bukan hanya sekedar zat, tetapi zat tersebut memiliki sifat-sifat. Yang sifat-sifat yang ada pada zat Allah tersebut ada 7, ada yang mengatakan 8, yang 7. Yang pertama adalah al-qudrah. Al-qudrah itu kuasaan. Kemudian al-iradah, kehendak. Kemudian yang ketiga adalah al-ilm, ilmu. Yang keempat adalah al-hayat, kehidupan. Kemudian yang kelima adalah as-sama, mendengar. Kemudian yang keenam adalah al-basar, melihat. Yang ketujuh adalah al-kalam, berbicara. Ada mereka tambah nomor 8 ya, al-idrak. Tapi ini nanti kita bahas belakangan. Mereka Asy'ariyah menyebut dengan sifatul ma'ani, di antaranya untuk membantah orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwasanya zat Allah mujarradah, kosong daripada makna-makna sifat. Ya, sehingga Asy'ariyah mengatakan tidak, Allah zatnya ada sifatnya. Zat Allah itu bersifat dan sifat-sifat tersebut ada 7 yang mereka tetapkan berdasarkan akal. Akal menunjukkan bahwasanya zat Allah harus memiliki sifat. Ya, seperti adanya alam semesta berarti ada kudrah. Kemudian adanya pembedaan satu dengan yang lainnya berarti Allah punya kehendak, ada iradah sehingga membedakan satu dengan yang lainnya. Ada ilmu, ketika Allah menciptakan berarti ada ilmunya, ya. Berarti yang memiliki sifat kudrah, iradah, ilmu berarti memiliki sifat hayat, hidup. Yang namanya hidup sempurna kalau mendengar, kalau melihat dan bisa berbicara. Ini logika mereka membatasi bahwasanya sifat Allah hanya ini. Sebenarnya inilah sifat utama yang hanya ditunjukkan oleh akal mereka, bahwasanya akal menunjukkan hanya ada 7 sifat. Ya, akal Asy'ariyah. Ingat mutaakhirin bukan mutaqaddim. Mutaqaddimin menetapkan banyak sifat. Mutaakhirin belakangan maksudnya. Hanya menunjukkan, hanya membatasi sifat-sifat Allah pada ini. Sifat-sifat wujudiyah maksudnya, sifat-sifat Allah al-wujudiyah yang ada ya. Pada 7 sifat ini. Tidak ada sifat yang nanti mereka namanya sifat jaizah, nanti akan saya jelaskan. Tapi inilah sifat wujudiyah. Yang lainnya hanyalah pembahasan, ya, hanya penjelasan. Nomor 1, ya. Nomor 2. Baik, kita klasifikasi yang ketiga. Disebut as-sifat al-ma'nawiyah. Sifat al-ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini diperselisihkan di kalangan mereka, khilaf. Ya. Ada yang menolak, ada yang menerima. Ada yang menolak, ada yang menerima. Ma'nawiyah maksudnya adalah penjelasan dari sifat-sifatul ma'ani. Ingin menjelaskan dari sifat-sifatul ma'ani, bahwasanya ketika zat Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat ini, berarti ada timbul satu hal. Hal tersebut bukan suatu amr wujudi, bukan suatu perkara yang ada, tapi di perantara ya. Ini seperti ahwal Abi Hashim ya. Jadi yang menerima adalah yang menetapkan ahwal seperti halnya Abi Hashim. Bahwasanya ketika zat Allah ditempati dengan sifat-sifat ini, maka ada suatu yang baru pada zat Allah ya. Makanya sifatnya juga ada 7 ya. Yang pertama yang menerima kaunuhu qadiran ya. Itu kondisi Allah yang berkudrah. Allah yang berkudrah. Kemudian yang kedua
kaunuhu muridan. Ini berkaitan dengan al-iradah, kondisi Allah yang berkehendak. Yang ketiga, misalnya kaunuhu aliman. Kondisi Allah yang memiliki ilmu. Yang keempat, kaunuhu hayyan. Yang kelima, kaunuhu sami'an. Keenam, kaunuhu basiran. Yang ketujuh, kaunuhu mutakalliman. Ini maksudnya, ini hanya penjelasan dari sifat al-ma'ani, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala zatnya ada memiliki sifat-sifat ini, berarti ada sesuatu yang baru pada zat. Artinya zat tersebut, Allah itu berkudrah, Allah itu berkehendak, Allah itu berilmu ya. Allah itu berilmu ya. Karena ini semua sebenarnya membantah orang-orang Mu'tazilah, karena orang Mu'tazilah sebagian mengatakan Allah punya ilmu tapi ilmunya zatnya. Allah punya ilmu, ilmunya zatnya itu sendiri ya. Anna lillahi ilman wa ilmuhu zatuhu. Ilmunya adalah zat sendiri ya. Bagi yang tidak menerima, jadi Asy'ariyah ada yang tidak menerima, mereka tolak. Mereka bilang tidak ada sifat al-ma'nawiyah, karena sifat al-ma'nawiyah ini mirip seperti halnya Abi Hashim. Halnya Abi Hashim itu sesuatu yang tidak wujudi, bukan perkara yang ada, tapi perantara antara tidak ada dan ada. Taib ini yang ketiga. Yang keempat disebut dengan sifat salbiyah. Ya. Sifat salbiyah. Ini untuk apa? Untuk tujuan sifat ini adalah untuk menolak makna-makna negatif dari zat Allah. Ini penjelasan tentang zat Allah ya. Maka dia bukan sifat wujudi, bukan. Beda, saya katakan tadi kalau ini adalah sifat wujudi ya. Habis sudah. Sifat wujudi ya. Yang hitam kalau. Hitam. Perhatikan sifat salbiyah, dia bukan perkara wujudiyah, bukan perkara apa sifat-sifat tersebut ya. Perhatikan yang nomor satu adalah kidam ya. Kidam maksudnya ini azali. Kemudian baqa maksudnya abadi. Kemudian yang ketiga mukhalafatun lil hawadits. Menyelisihi makhluk ya. Habis ya. Kemudian yang keempat qiyamuhu bi nafsihi. Coba. Tegak sendiri. Kemudian yang kelima wahdaniyah. 5 al-wahdaniyah. Esa. Ini sebenarnya bukan suatu sifat yang makna sebagaimana kalau ini. Kalau ini kudrah. Kudrah itu suatu makna tersendiri bagi zat. Iradah berarti zat tersebut punya iradah. Ilmu, zat itu punya ilmu. Ini namanya bermakna. Adapun ini tidak. Dia ditetapkan ini untuk salbi, untuk menolak sifat yang negatif. Azali tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk menolak awaliyah, untuk menolak Allah bermula ya.
untuk menolak zat Allah bermula. Kalau baqa maksudnya untuk menolak fana. Ya. Jangan sampai Allah fana, Allah abadi. Mukhalafil hadis untuk menolak tasbih, menyerupai makhluk. Yang keempat, qiyam bi nafsi, untuk menolak iftiqar, untuk menolak zat Allah butuh kepada yang lain. Butuh kepada yang lain. Wahdaniyah untuk menolak zat Allah, menolak berbilangnya zat Allah. Baik. Ini makna daripada sifat 20. Kalau kita hitung ya, ini 1 tambah 7, 8. 8 tambah 7 lagi 15. 15 tambah 5, 20. Jadi totalnya adalah 20. Saya ulangi, saya jelaskan secara singkat. Sifat 20 menurut Asy'ariyah terbagi menjadi 4 klasifikasi. Pertama, sifat nafsiyah, itu menunjukkan tentang zat Allah, yaitu wujud. Tidak ada menunjukkan makna yang lain kecuali cuma zat Allah. Berarti sifat apa? Sifat wujud. Kemudian kita mungkin balik ke sini. Nah, sifat zat Allah tersebut ada sifat-sifat salbiyah, bukan suatu sifat wujudi, tetapi dalam rangka untuk menjelaskan zat tersebut. Qidam ini bukan satu sifat wujudi, bukan satu sifat yang makna tersendiri, bukan, tapi dia dalam rangka untuk menolak zat Allah bermula. Baqa, Allah abadi, untuk menolak zat Allah fana. Mukhalafatul hawadits, untuk menolak Allah itu tasbih. Qiyamuhu bi nafsihi, untuk menolak Allah butuh kepada yang lain. Al-wahdaniyah, untuk menolak Allah zat Allah berbilang. Nah, sifat yang benar-benar ditetapkan untuk zat adalah ini. Inilah sifat yang benar-benar ada makna baru bagi zat. Ada qudrah, ada iradah, ada ilmu, ada hayat, ada sama, ada basar, ada kalam. Al-idrak, ini khilaf di kalangan mereka. Mereka bagaimana dengan kalau sama berkaitan dengan yang didengar, basar berkaitan dengan yang dilihat, ya, bagaimana dengan yang dicium, yang dirasa, ya, maka mereka bilang idrak. Allah memiliki sifat idrak, itu mengetahui, mirip dengan ilmu, tapi berkaitan dengan apa yang dirasa, apa yang dicium, yaitu misalnya ini disebut dengan sifat idrak, tapi rata-rata mereka sebutkan 7. Nah, 7. Nah, bagi yang menolak sifat ini, sifat maknawiyah yang menolak, maka sifat Allah sifat-sifat Allah cuma 13. Ya, dikurangi yang ini. Dikurangi sifat al-ma'nawiyah, ya, sifat al-ma'nawiyah, ya. Adapun sifat al-ma'nawiyah ada khilaf tadi, saya katakan ada yang menolak, ada yang menerima. Mereka mengatakan karena ketika zat memiliki ilmu berarti ada kondisi tersendiri bagi zat, yaitu kaunuhu qadiran, kondisi Allah yang berqudrah. Karena orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Allah punya ilmu tapi ilmunya adalah zatnya itu sendiri. Karena mereka mengatakan tidak boleh ada zat dan sifat, tidak boleh, karena itu syirik. Jadi sifat ya zat itu. Zat ya sifat itu sendiri. Inilah secara sederhana tentang sifat 20 menurut saudara-saudara kita dari kaum Asy'ariyah, ya. Mereka juga membagi misalnya sifat menjadi sifat-sifat wajibah dan juga ada namanya sifat-sifat mustahilah. Sifat-sifat yang wajibah ya ini, wujud beserta ini. Ini namanya sifat wajibah, yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala inilah sifat wujud, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama. Ini penjelasan doang, ya. Adapun sifat yang mustahilah ya ini. Yang misalnya berawal, fana, bersama dengan makhluk, butuh kepada selain Allah, kemudian berbilang, ini sifat mustahil, ya. Sifat-sifat mustahil. Adapun ini adalah sifat-sifat wajibah, ya. Wajib bagi Allah. Harus, ya. Tapi ada mereka mengatakan
sifat jaizah, sifat-sifat yang boleh bagi Allah, yang boleh Allah kerjakan, boleh, tidak juga tidak mengapa, dan itu tidak berkaitan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka namakan sifat al-af'al. Sifat al-af'al yaitu yang kita namakan dengan sifat ikhtiyariyah ya. Tapi mereka akan takwil sifat-sifat tersebut ya. Sebagaimana kita akan jelaskan setelah ini ya. Jadi intinya simpulan dari ini bahwasanya ini adalah akidah Asy'ariyah mutaakhirin, dan ini menyelisihi nenek moyang mereka seperti Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Hasan at-Tabari, kemudian Ibnu Fura, kemudian mereka juga menyelisihi Al-Baqillani ya. Mereka juga menyelisihi Al-Baihaqi ya. Jadi mereka menyelisihi nenek moyang mereka dari kalangan Asy'ariyah yang menetapkan sifat-sifat dzatiyah ya, seperti wajah, kedua mata, kemudian kedua tangan ya, sifatul ulu ya. Diselisih oleh Asy'ariyah mutaakhirin yang lebih cenderung kepada dekat kepada Mu'tazilah. Nanti akan kita jelaskan ternyata as-sama' dan al-basar mereka juga tidak seperti yang kita bayangkan. Al-kalam juga tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi setelah ini insyaallah akan saya jelaskan. Tolong dihapus ya. Taib ikhwan dan akhwat, para ikhwan dan akhwat jamaah Masjid As-Sunnah Bintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jelaskan tentang sifat ikhtiyariyah, sifat-sifat Allah ya. Secara umum terbagi menjadi dua ya. Pertama disebut dengan sifat zatiyah. Kemudian sifat ikhtiyariyah. Sifat ikhtiyariyah. Sifat al-ikhtiyariyah. Namanya sifat az-zatiyah. Sifat zatiyah apa namanya? Tadi sudah kita jelaskan. Ini sifat dia cirinya statis ya. Statis. Tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Yaitu selalu menempel pada zat. Tadi sikap Asy'ariyah ya. Sikap para penolak sifat Jahmiyah dan Mu'tazilah menolak semua sifat ini. Kemudian adapun Asy'ariyah terdahulu, mutaqaddimin terdahulu menerima sifat ini, menetapkan sifat-sifat ini. Karena bagi mereka nggak ada masalah, ini statis ya. Dan di antaranya seperti tadi saya sebutkan sifat-sifat ini wajah, kemudian dua tangan, kemudian dua mata, kemudian ketinggian Allah, kemudian 7 sifat ya. 7 sifat yang sudah kita sebutkan ya. Nanti ada Asy'ariyah mutaakhirin. Mutaakhirin belakangan. Yang tadi kita jelaskan ya. Hanya menetapkan 7 sifat. Hanya menetapkan 7 sifat saja. Yang lain ditolak, ya. Tujuh sifat tadi yang sudah kita jelaskan, 7 sifat tadi. 7 sifat tersebut tadi apa? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, kehidupan, kemudian mendengar, sama, melihat, kemudian
berbicara. Cuma ini aja yang mereka tetapkan. Ya. Baik. Adapun sifat ikhtiyariyah, ya kalau ini tentu ahlus sunnah ini sama dengan Asy'ariyah mutaqaddimin terdahulu sama dengan ahlus sunnah, ya. Mereka sama dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Yaitu menerima semuanya. Adapun sifat ikhtiyariyah, maka semua kelompok menolak. Ahlus sunnah menetapkan. Apa itu sifat ikhtiyariyah? Sifat ikhtiyariyah adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan, yaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah. Dan ini banyak sekali, ya. Contohnya satu, ya, misalnya mencintai. Yang kedua misalnya marah. 3 misalnya rahmat, kasih sayang. Yang keempat misalnya ridha. Yang kemudian 5 juga iradah, kehendak. Kehendak ini juga ada berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya berbicara. Di antaranya 7 melihat. 8 mendengar. Belum lagi 9 misalnya gembira. Ada lagi 10 tertawa. Dan lain-lain, ya. Ada 11 misalnya istiwa. 12 misalnya nuzul. Ya, dan lain-lainnya. Banyak sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali, ya. Berkaitan dengan kehendak Allah maksudnya apa? Maksudnya jika Allah berkehendak, Allah lakukan. Jika tidak, maka Allah tidak lakukan. Contoh, mencintai. Perhatikan. Mencintai. Allah memiliki sifat mencintai. Apakah Allah sejak azali mencintai seorang? Jawabannya tidak. Tapi Allah mencintai seorang kalau ada sebabnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Allah berfirman dalam surat Al-Imran, "Wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku." Ya. Fattabi'uni yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Perhatikan. Kapan seorang bisa dicintai oleh Allah? Allah yang mengatakan harus ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada qul in kuntum tuhibbuna, ada syarat, ada jawab. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian memang cinta kepada Allah, ikutilah aku. Syaratnya ikutilah aku, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah, kapan kecintaan Allah akan datang bagi mereka? Jika mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kehendak. Bukan berarti Allah mencintai mereka di zaman azali tanpa sebab. Allah baru mencintai mereka kalau ada sebab. Ini sangat mudah kita pahami. Ya. Jadi saya ulangi, sifat ikhtiyariyah ini maksudnya gimana? Saya kasih contoh seperti sifatul kalam. Contoh sederhana, contoh sifat berbicara. Berbicara Allah ditinjau dari asalnya, ditinjau dari perpembicaraan. Ini sangat mudah. Ditinjau dari asalnya bahwasanya sifat Allah itu qadim, sifat berbicara qadim, azali. Artinya, maksudnya apa? Sejak Allah ada, Allah sudah bisa berbicara. Allah bukan tadinya bisu kemudian bicara belakangan. Tidak, Allah sejak Allah ada, sejak azali bersama zatnya, Allah sudah bisa berbicara. Tetapi kapan Allah berbicara ditinjau dari pembicaraannya, ini baru tergantung siapa, kapan dan siapa yang Allah ajak berbicara.
yang diajak berbicara. Gampangannya Allah berbicara dengan Nabi Musa bukan sejak zaman azali. Contoh, Allah berbicara dengan Nabi Musa bukan sejak azali. Tetapi ketika Nabi Musa sudah ada. Ketika Nabi Musa hidup. Ini contoh ya, contoh sederhana. Allah berbicara, sifat Allah bisa berbicara sejak azali. Tapi kapan Allah berbicaranya? Ya, tergantung kehendak Allah. Allah kapan bicara dengan Musa? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, qala hiya asaya. Ini adalah tongkatku. Kapan Allah bicara dengan Musa begitu? Apakah di zaman azali? Ya kalau zaman azali Allah bicara sama Musa enggak ada ya, berarti gimana nih Allah? Apakah Allah ngelindur berbicara tidak ada objeknya? Wahai Musa, ya Musanya enggak ada gimana? Ini sangat logis. Kita sangat mudah memahami bahwasanya sifatnya azali tapi kapan berbicara terserah Allah Subhanahu wa taala. Sama, kita kiaskanlah dengan yang ini semuanya. Contoh mencintai. Allah punya mampu untuk mencintai tapi ada sebabnya kenapa Allah mencintai. Bukan Allah mencintai Khalid bin Walid sejak zaman azali ketika Khalid bin Walid sedang membunuhi kaum muslimin dalam perang Uhud. Allah sudah mencintai sejak zaman azali. Ini enggak logis. Karena Allah mengkaitkan masalah cinta dengan sebab. Kata Allah dalam ayat surat Al-Imran, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Syaratnya yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Berarti kecintaan tersebut baru muncul kalau ada syarat terpenuhi. Berarti ini baru. Ini namanya sifat ikhtiyariyah. Muncul sesuai dengan sebab. Ya. Kemudian contoh seperti hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah hingga aku mencintainya. Baik, kapan Allah mencintai hamba ini? Apakah sejak azali? Jawabannya tidak. Tidak logis, tapi Allah mencintai dia kapan? Ketika dia mendekatkan diri dengan perkara-perkara sunnah, baru Allah mencintainya. Berarti mencintai ini perkara yang berkaitan dengan sebab, ada akibat. Ketika sang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara sunnah, maka Allah mencintainya. Contoh masalah marah. Marah, kalau orang melakukan maksiat, baru Allah marah. Man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Barang siapa membunuh seorang mukmin, wa may yaqtul, ada sebab, ada syarat, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Wa ghadiballahu, maka dan Allah murka kepadanya. Kapan Allah murka? Ketika dia membunuh. Bukan Allah murka dia kepada sejak zaman azali. Allah sebutkan ada sebab baru. Kalau Asy'ariyah enggak bisa, mereka bilang sejak azali. Gimana nih? Kullabiyah, ya ini saya lupa tadi di antara juga kullabiyah ya. Ini Asy'ariyah juga kullabiyah ya. Kullabiyah juga menetapkan sifat-sifat sifat-sifat dzatiyah. Tapi kita lanjutkan. Marah, ya, marah juga ada sebabnya. Jadi sifat ikhtiyariyah. Kapan Allah marah? Allah tidak marah sejak zaman azali, enggak. Tapi Allah marah ada sebabnya. Seperti orang membunuh orang mukmin yang Allah murka kepadanya. Contoh dalam hadis yang masyhur, dalam hadis syafaat dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Ketika orang-orang datang kepada Nabi Adam minta syafaat, apa kata Nabi Adam alaihissalam? Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wala ba'dahu. Sungguhnya Rabbku pada hari ini sedang marah. Yang tidak pernah Allah marah sebelumnya seperti itu dan Allah tidak pernah marah sesudahnya seperti itu. Berarti ini marah yang baru, marah model baru. Bukan berarti Allah sifat Allah tidak bisa marah, tapi Allah marahnya tatkala ada sebabnya. Ini namanya sifat ikhtiyariyah. Jelas sekali. Rabbku marah dengan kemarahan yang tidak pernah sebelumnya seperti ini dan tidak pernah sudahnya seperti ini. Nah, orang-orang ini bingung menghadapi ini. Gimana nas-nas seperti ini? Nas-nas seperti ini. Baik, kita lanjutkan maksudnya ridho, rahmat. Ya, rahmat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, ya, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rahmatilah orang di bumi, Allah akan yang di langit akan merahmati kalian. Kapan? Ada sebab akibat, ada syarat, ada jaza. Syaratnya kalau kau ingin dirahmati oleh Allah, maka rahmatilah orang-orang sesamamu, ya. Kemudian juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Wasyat rahimtaha rahimakallah. Kambing yang ingin kau sembelih, kalau kau sayang kepada kambing tersebut dengan penuh rahmat, Allah akan merahmatimu. Contoh juga Nabi SAW mengatakan, rahimallah man shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati orang yang salat asar sebelum asar 4 rakaat. Ya, kalau ingin dirahmati Allah, salat 4 rakaat sebelum asar. Jadi ada sebabnya. Ini namanya sifat ikhtiyariyah. Kapan Allah berkehendak, Allah lakukan, kalau enggak. Ada sebabnya Allah kerjakan. Contoh seperti ridha. Ridha juga. Allah mengatakan, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin kapan? Idh, tatkala mereka membaiat engkau di bawah pohon ridwan. Bukan sejak azali, tapi Allah mengatakan idh. Allah ridha kepada mereka tatkala. Ridha jelas kita paham makna ridha, ya. Apalagi berbicara. Berbicara juga demikian. Allah berbicara tadi sudah kita jelaskan kepada Nabi Musa pada waktunya. Bukan Allah bicara dengan Nabi Musa sejak zaman azali. Taib, melihat juga sama, melihat, ya. Liyanzura kaifa ta'malun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun. Sungguhnya dunia itu manis dan hijau dan Allah menjadikan kalian tinggal di muka bumi liyanzura, agar Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Kita tahu Allah melihat kita. Sekarang saya bergerak, ini Allah baru melihat sekarang. Bukan sejak azali Allah sudah melihat saya seperti ini. Karena kalau Allah melihat saya seperti sejak azali, berarti saya sudah ada di zaman azali. Saya ulangi. Allah melihat makhluk-makhluk ketika Allah ciptakan. Ketika Allah belum ciptakan, Allah belum lihat dong. Allah tahu akan menciptakan, tapi Allah belum lihat. Kapan Allah lihat? Ketika makhluk tersebut wujud, baru Allah lihat. Nah, sekarang saya sedang bergerak ini. Saat ini Allah sedang melihat saya. Bukan Allah melihat saya sedang begini di zaman azali. Karena kalau Allah melihat saya seperti di zaman azali, berarti saya sudah ada di zaman azali bersama Allah. Dan itu tidak masuk akal. Nah, mereka tidak bisa terima ini. Kata mereka, wah nggak bisa. Berarti penglihatan Allah bergantung dengan ada perubahan-perubahan, gerakan-gerakan. Nanti mereka akhirnya takwil, melihat dengan mengilmui. Sama mendengar. Mendengar juga Allah mendengar kalau ada suaranya. Kalau nggak ada gimana mendengar? Apa yang mau didengarkan? Nggak ada makhluk yang diciptakan. Allah berfirman, laqad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar perkataan sang wanita ketika mengeluhkan suaminya kepada engkau, wahai Muhammad. Kapan Allah mendengar? Ketika wanita itu berbicara, baru Allah sudah mendengar. Bahkan ketika mereka berbicara antara wanita tersebut dengan Nabi, kata Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah sedang mendengar kalian berdua berbicara. Taib, apakah Allah mendengar di zaman azali? Jawabannya tidak. Ini pendengaran baru. Allah Maha mendengar sejak zaman azali, tapi mendengar suara ini baru. Ini sekarang saya lagi ngomong, ini bukan Allah tidak mendengar suara saya sejak zaman azali, tapi sekarang Allah sedang mendengar saya berbicara. Sama Allah melihat, Allah sedang melihat saya mungkin lagi sholat, seperti Allah melihat Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika kau sedang berdiri untuk sholat. Bukan Allah sudah melihat Nabi sejak zaman azali, enggak. Ini namanya sifat ikhtiyariyah dan seterusnya. Ya, ini berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat-sifat inilah yang mereka tidak bisa tetapkan. Baik Jahmiyah, Mu'tazilah maupun Kullabiyah, Asy'ariyah, semuanya tidak bisa menetapkan sifat-sifat yang berkaitan dengan ikhtiyariyah. Akhirnya mereka bingung menghadapi sifat-sifat ini. Contoh, bagaimana mereka menghadapi sifat berbicara? Sementara kata mereka Allah tidak boleh mengalami perubahan. Kenapa mereka tolak sifat ikhtiyariyah? Kata mereka Allah sudah sempurna, tidak boleh mengalami perubahan, harus statis. Dan ini saya sudah sebutkan, ini syubhatnya Aristoteles dan Plato dan Platonis, ya. Ya, atau Platonis, ya, Aflutin kalau bahasa Arabnya. Kalau Plato Aflatun, kalau ini Aflutin. Intinya ini 3 orang ini menyatakan Allah harus statis. Ini murni pemikiran dari falasifah Yunaniyah. Murni. Ya, mereka mengatakan Tuhan harus statis. Kita bilang sebaliknya, Tuhan itu bukan yang statis, itu ciri makhluk mati, benda mati statis. Apa bedanya antara benda hidup dengan benda mati? Kalau benda hidup dia fa'al, dia bergerak, dia aktif. Adapun yang statis itu berarti mati. Ya, makanya dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dalam Khalqul Af'al, dia mengatakan, Nu'aim bin Hamad mengatakan, Al-Arab la ta'riful al-hayy minal mayyit illa bil fi'l. Orang Arab dahulu tidak membedakan antara yang hidup dengan yang mati kecuali dengan aktivitas. Ya, makanya Allah sifatnya fa'al. Maha melakukan apa yang dia kehendaki. Fa'alu lima yurid. Inna rabbaka fa'alu lima yurid. Allah ulangi dalam beberapa ayat. Allah maha melakukan, Allah maha berbuat. Ini kata mereka enggak, Allah statis. Tidak boleh berbuat sama sekali. Ini semua zaman azali. Taib. Kita bilang bagaimana Anda menghadapi Allah berbicara dengan Nabi Musa.
Mereka bingung karena itu bolak-balik. Contoh. Dan kita lihat dan terlalu banyak dalam hadis bagaimana pembicaraan Allah itu baru. Contoh, seperti ketika suatu hari Nabi SAW salat kemudian bekas hujan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Apa kalian tahu apa perkataan Rabb kalian?" Kata para sahabat, "Kami tidak tahu ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Qala Allah berkata, asbaha min ibadi mu'minun bi kafirun bi." Ya. Bahwasanya ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Adapun yang beriman siapa? Alladzi qala, yang berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kita diberi hujan karena rahmat Allah dan karunia-Nya. Fadzalika mu'minun bi. Itulah orang beriman kepadaku, kafirun bil kawakib. Kufur kepada bintang. Adapun amma man qala, adapun yang berkata mutirna bi nau'i kadza, kami dapat hujan gara-gara bintang ini, fadzaka kafirun bi, itu yang kafir kepadaku. Tapi ini Nabi ketika habis hujan salat Nabi bilang, tahukah apa yang Allah ucapkan? Apakah ini ucapan sejak azali atau sekarang? Sekarang. Karena Allah mengomentari setelah hujan, ternyata ada orang ngomong begini, ada ngomong begini, baru Allah komentari. Komentar tersebut bukan sejak zaman azali. Tidak usah gampangnya kita salat lah. Kata dalam hadis qudsi, ya hadis Sahih Muslim, hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman, qasamtu salat baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah, aku bagi surat Al-Fatihah setengah buatku, setengah buat Allah. Setengah buatku, setengah buat hambaku. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala abdi, kalau hambaku baca Al-Fatihah berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah berkata hamidani abdi. Bayangkan ini maksudnya gayung bersambut ya. Bukan Allah berbicara zaman azali. Kata Allah, jika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah hamadini abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala, jika hambaku, jika itu nanti Ar-Rahmanir Rahim, Allah hambaku berkata Ar-Rahmanir Rahim, kata Allah asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala, jika hambaku berkata ya Maliki yaumiddin, Allah berkata majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku berkata, aku mengatakan, Allah berkata, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masal, ini antara aku dan hambaku dan bagi hambaku apa yang dia inginkan. Wa idza qala, jika hambaku berkata, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, qala Allah wa li abdi masal, bagi hambaku apa yang hambaku minta. Jadi sama seperti Nabi Musa ketika ngomong sama Allah, wa ma tilka bi, apa di tangan kananmu wahai Musa? Musa menjawab, ini tongkatku. Terus jadi dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Bukan Allah bicara di zaman azali. Sama, ketika kita bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamida. Apa artinya sami Allahu liman hamida? Allah mendengar orang yang memujinya, maka kita memuji. Rabbana walakal hamdu. Maka Nabi berkata, yasma'ullah, Allah mendengar kalian. Allah mendengar kalian tatkala kita mengucapkan, sedang mendengar kalian ketika kalian memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembicaraan Allah sangat banyak. Allah bicara Nabi Musa, Allah bicara Nabi Ibrahim. Itu semua mereka bingung karena itu suatu yang baru. Akhirnya apa kata mereka? Namanya berbicara itu kalam nafsi. Berbicara itu kalam nafsi, yaitu bahasa jiwa. Bahasa jiwa tanpa suara, tanpa huruf. Makna cuma satu, tidak boleh makna satu, tidak boleh berbilang. Dan ini sangat-sangat sulit untuk bisa dipahami. Sehingga akhirnya kesimpulannya, ini sudah saya bahas, kesimpulannya Al-Quran yang kita baca ini bukan firman Allah. Itu hanya ungkapan dari firman Allah. Firman Allah itu sejak azali tidak berubah. Dalam jiwanya. Tapi kita bilang, terus yang didengar Nabi Musa apa? Ibarat atau apa? Kalau mereka bilang ibarat seperti perkataan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan itu suara yang Allah ciptakan. Kata mereka tanpa suara. Karena kalau dengan suara berarti suatu yang baru. Sifat makhluk, tajsim, mujassim. Mereka bilang demikian. Taib, Nabi Musa ngomong yang didengar apa? Bukan firman Allah. Yang dia dengar itu ibarat dari firman Allah atau gimana? Atau sehingga mereka khilaf dalam kitab Jauharut Tauhid ya. Dia mengatakan bahwasanya adapun ketika Musa bertemu dengan Allah maka disingkapkanlah hijab. Fayasma, maka Musa mendengar tanpa suara. Aneh. Mendengar tanpa suara itu apa yang mau didengar? Namanya manusia mendengar ya pasti dengan suara. Ya. Allah mengatakan fastami' lima yuha, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu wahyu Allah. Allah suruh dengar, kata mereka tidak ada yang didengar.
Kalau mereka bilang mendengar suara, mereka takut sama dengan Mu'tazilah. Sehingga mereka disingkap hijab, mendengar kalamullahi nafsi, gimana? Enggak tahu caranya. Sebagian mereka mengatakan, fa'afhamahullah, maka Allah membuat Musa paham. Sehingga diungkapkan dengan Al-Quran. Intinya, ini pembahasannya panjang, tapi saya tidak ingin perpanjang. Nanti suatu saat insya Allah ada pembahasannya. Intinya mereka akan mentakwil seluruhnya. Contoh, ketika mereka berbicara tentang melihat dan mendengar, bukankah melihat dan mendengar terkait dengan objek? Objek yang banyak dan berubah-ubah. Ya. Banyak ya. Allah melihat kita banyak sekali, kita gerak sana, gerak sini. Mereka bilang ini gimana ini? Padahal Allah tidak harusnya statis, tidak boleh ilmunya berubah, tidak boleh mendengarnya berubah, tidak boleh melihatnya berubah. Akhirnya mereka bilang, maksudnya ini mendengar dan melihat adalah maksudnya mengilmui. Mendengar maksudnya mengilmui sesuatu yang suara, melihat artinya mengilmui sesuatu yang terlihat. Ya mereka takwil, kemudian ilmu ini adalah intinya semuanya ditakwil sama seperti rahmat mereka takwil dengan iradah, ridha mereka takwil dengan iradah. Dan pembahasan ini tentu akan panjang lebar, cuma saya tidak akan panjang lebar. Insyaallah ada saatnya kita bahas tentang bagaimana takwil-takwil mereka. Cuma yang ingin saya sampaikan, jika mereka ini adalah kelaziman, jika mereka menolak bahwasanya Allah bisa berbuat, Allah statis sejak zaman azali, timbul pertanyaan, bagaimana cara Allah menciptakan makhluk? Ini yang selalu dikejar oleh falasifa mengejar mereka. Ya. Bagaimana cara Allah menciptakan makhluk kalau tidak ada sesuatu yang baru pada zat Allah? Kalau Allah sudah sempurna sejak azali tanpa sesuatu, seharusnya tidak perlu ada sesuatu yang lain selain Allah. Ya. Seharusnya tidak sesuatu yang lain. Tidaklah Allah muncul makhluk kecuali ada sesuatu yang buat Allah akhirnya menciptakan. Kalau ternyata Allah statis, seharusnya ya statis tersebut terus tidak usah berubah tanpa ada makhluk. Tapi dulu Allah sendirian, tiba-tiba Allah ingin menciptakan dan Allah menciptakan alam semesta, berarti ada sesuatu yang berubah pada zat Allah sehingga Allah kemudian, yaitu ada suatu perbuatan yang Allah lakukan sehingga akhirnya Allah menciptakan. Jika tidak demikian tidak mungkin terjadi penciptaan. Jadi kita kembali bahwasanya ini semua adalah syubhat yang mereka ambil dari orang-orang filsafat Yunani bahwasanya Tuhan harus statis. Kita bilang justru sebaliknya. Kalau Anda mengatakan Tuhan statis, Anda menyamakan Tuhan dengan benda mati. Tidak bisa apa-apa, statis. Ya, kita bilang Allah maha berbuat. Makhluk berbuat, tapi Allah maha berbuat. Dan kita sesuai dengan dalil begitu banyak. Apakah semua dalil seperti ini mau kita tolak, mau kita takwil sebanyak ini masing-masing dalilnya banyak. Mencintai dalilnya banyak, marah dalilnya banyak, rahmat dalilnya pirang-pirang, ridho dalilnya banyak, berbicara lagi lebih banyak dalilnya. Ini mau semua kita takwil. Gara-gara kita mengikuti Aristoteles dan Plato dan Platonis ya? Tentu jawabannya tidak. Di antara juga misalnya mereka terpengaruh, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala kalau berbuat tanpa tujuan, kata mereka. Kenapa? Karena kalau Allah berbuat dengan tujuan berarti Allah sebelumnya belum sempurna. Dia baru sempurna kalau mencapai tujuan tersebut. Bayangkan, gara-gara statis ini. Sehingga Allah itu kalau berbuat tanpa tujuan. Kita bilang, justru kalau Anda mengatakan Allah berbuat tanpa tujuan, Anda telah menyamakan Allah dengan orang lagi linglung, atau orang gila, atau orang lagi tidak paham apa yang dia lakukan sehingga berbuat tanpa tujuan. Justru kita memuji Allah, Allah Al-Hakim yang melakukan sesuai dengan kebijakan. Dan ini akidah yang dimiliki oleh masyarakat umum. Saya bilang, masyarakat umum kalau dengar Allah mencintai mereka paham. Kalau mendengar mereka Allah rahmat mereka paham, Allah sayang, selesai. Kalau mereka sayang enggak boleh, sayang harus ditafsirkan dengan iradah dan macam-macam. Adapun masyarakat umum paham. Allah Maha Tinggi, mereka paham, mereka berdoa ke atas. Allah sayang sama kamu. Ini kehendak Allah, melihatmu. Mereka paham Allah sedang melihat, bukan mengilmui. Mereka subhanallah, masyarakat awam di atas fitrah, Ketika datang pemikiran filsafat dan yang lain, akhirnya banyak takwil-takwilannya. Mungkin suatu saat kita akan bahas kalau apa maksud mereka dengan berbicara, dengan mendengar, dengan melihat, dengan iradah ya. Tapi waktunya mungkin tidak pas, tapi insyaallah kita akan bahas lain kali. Wallahu alam bisawab. Ini saja rekan-rekan yang hati Allah Subhanahu wa taala yang bisa sampaikan tentang keyakinan saudara-saudara kita dari Asy'ariyah mutaakhirin tentang sifat 20. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tetapkan semua sifat-sifat yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah ya. Al-Imam Al-Bukhari
ketika membahas tentang sifatul kalam dalam kitabnya Khalqu Afalil Ibad, dia sebutkan ketika mengomentari hadis fanada bi sautin yasma'uhu man qarib kama yasma'uhu man ba'ud. Maka ada suara di hari kiamat, yaitu Allah berbicara dengan suatu suara yang baik yang jauh maupun yang dekat dengarnya sama. Imam Bukhari mengomentari sifat suara ini. Kata dia, Allah berbicara dengan suara Allah dan suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Allah, tapi dia tetapkan Allah berbicara dengan suara, ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah seluruh sifat kita tetapkan, dan kita lihat nama-nama Allah banyak. Setiap nama Allah mengandung sifat. Kita tidak membatasi pada 7 sifat, kemudian sisanya mau kita takwil menuju salah satu dari sifat 7 ini atau kita tafwid. Sementara nama-nama Allah banyak, ya. Kalau kita kumpulkan dari Al-Qur'an Sunnah lebih daripada 100-puluhan, ya. 120 atau berapa, banyak sekali dikumpulkan oleh para ulama, dan masing-masing nama mengandung sifat, ya. Yang sifat tersebut banyak yang merupakan sifat ikhtiyariyah. Sifat ikhtiyariyah. Baik, ini saja kawan-kawan dan juga para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada bahasan berikutnya di kesempatan yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.